Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apakah Prabowo sudah meninggalkan Jokowi? Pertanyaan ini muncul gara-gara peristiwa 30 Januari yang lalu. Pada hari itu ada pertemuan penting di kediaman Prabowo. Ada sejumlah tokoh yang disebut-sebut Menteri Pertahanan Syafri Samsudin sebagai para tokoh oposisi mengutarakan curahan hati mereka pada Presiden. Beberapa nama yang disebut adalah Abraham Samad, Said Didu, Susno Juardi, Siti Zuhro, Hersu Ben Arif. Sampai sekarang pihak Presiden sendiri tidak pernah mengungkapkan apa yang dibicarakan. Yang jelas acara berlangsung sekitar 4-5 jam. Sekedar catatan, mereka-mereka itu sebenarnya tidak layak juga disebut oposisi. Kalau oposisi, oposisi kepada siapa? Jelas bukan oposisi terhadap Prabowo. Terhadap Presiden sih, mereka hampir-hampir tak pernah berkomentar negatif. Yang selama ini jadi sasaran serang mereka, ya Jokowi. Tapi mereka juga tidak bisa dibilang mewakili sepenuhnya kubu anti Jokowi. Prabowo kan tidak mengundang Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Yang hadir pun tidak bisa dibilang punya sentimen anti Jokowi yang sama kerasnya. Said Didu atau Abraham Samad sih jelas frontal menyerang Jokowi. Tapi Susno Duaji, walau sering mengkritik juga secara keras, masih bisa dibilang objektif, tidak mengada-ada. Jadi kelihatannya Prabowo tetap milih-milih. Yang ngobrol dengannya hanyalah oposisi yang tidak ngawur-ngawur amat. Kabarnya setidaknya ada 7 isu yang dibicarakan. Soal bagaimana memerangi korupsi, reformasi Polri, penyelamatan sumber daya alam, memerangi oligarki, dan bagaimana Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Pertanyaannya tentu saja, mengapa itu dilakukan? Kenapa Prabowo merasa perlu menyelenggarakan pertemuan khusus dengan para oposisi Jokowi ini? Sebagian pihak mengatakan ini adalah bukti bahwa Prabowo sedang memberi isyarat bahwa ia sudah meninggalkan Jokowi. Ini yang tadi saya sampaikan di awal video. Selama ini Prabowo kan dibilang sangat dekat dengan Jokowi. Prabowo bahkan disebut-sebut mendengar arahan dari Jokowi. Kini dengan pertemuan dengan para pembenci Jokowi, Prabowo seperti ingin menunjukkan bahwa dia tak berada pada posisi subordinat dari Jokowi. Prabowo menurut teori ini menunjukkan dia bisa berakrab-akrab dengan orang-orang yang jelas-jelas membenci Jokowi. Dengan begitu, Prabowo seperti mengejek Jokowi. Prabowo seolah berkata pada Jokowi bahwa dia tidak menempatkan perasaan Jokowi pada prioritas pertama. Kalau Jokowi keberatan ya silakan, tapi kan yang presiden ya tetap Prabowo. Itulah analisis yang disebarkan para pembenci Jokowi. Buat saya itu adalah pandangan kaum yang sedang bermimpi. Para pembenci Jokowi ini ingin sekali Prabowo baku hantam dengan Jokowi. Mereka geram sekali menyaksikan dari jauh Prabowo beramah tamah dengan Jokowi. Mereka marah kalau Prabowo bicara positif soal Jokowi. Karena itu ketika sekarang tersiar kabar Prabowo berjumpa dengan Jokowi haters, dengan segera mereka membangun narasi bahwa Prabowo meninggalkan Jokowi. Yang mereka jadikan bukti bahwa Prabowo dan Jokowi pecah hanyalah fakta bahwa Prabowo bertemu dengan para pembenci Jokowi. Hanya itu, tidak lebih, tidak kurang. Mereka sendiri tidak kompak. Saya ingin share satu cerita. Selasa lalu, saya hadir di program Rakyat Bersuara di iNews. Pembicaraan difokuskan pada soal pertemuan presiden dan tokoh-tokoh masyarakat itu. Yang mewakili para tamu presiden hanyalah Susno Duaji. Karena hanya dia yang hadir, sebenarnya tak banyak juga yang bisa dia ceritakan. Tapi saya menangkap dia sangat optimistis, sangat positif menanggapi pertemuan. Dia bercerita bahwa Presiden mengajak semua pihak untuk tidak menghabiskan energi untuk berkonflik tentang hal-hal tidak penting. Dengan kata lain, Susno mengabarkan bahwa Prabowo berharap pertemuan itu akan membawa Indonesia ke kondisi yang lebih damai dan harmonis. Masalahnya ini beda sekali dengan apa yang disampaikan tokoh-tokoh lain yang juga menjadi tamu Prabowo. Salah satu yang misalnya bisa saya sebut secara khusus adalah apa yang dikatakan Abraham Samad. Di depan media seusai pertemuan dengan Presiden, Samad mengatakan bahwa dalam pertemuan itu dibicarakan rencana pemberhentian Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolri. Kemudian menurutnya mereka yang datang bersepakat bahwa Listio harus diturunkan. Ini dibantah oleh Susno saat kami bertemu di iNews tersebut. Dia bilang isu reformasi Polri memang dibicarakan. Tapi yang dibicarakan adalah lebih ke soal profesionalisme. Sama sekali tak dibicarakan soal pergantian Kapolri.
Dan dia bilang mereka yang jadi tamu sama sekali tidak bersepakat untuk meminta pergantian Kapolri. Jadi sebenarnya mereka itu sebenarnya tidak kompak dan solid bersatu. Bahkan pada Selasa pagi ada berita menarik tentang kelompok yang menamakan diri Gerakan Merebut Kedaulatan Rakyat (GMKR). Mereka bikin konferensi pers yang di dalamnya mereka antara lain menyuarakan adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Nah, di dalam gerakan tersebut juga tercatat nama Said Didu. Dan kembali saya ingatkan, Said itu adalah satu di antara tokoh-tokoh yang diundang Prabowo. Jadi di satu sisi ada tokoh seperti Susno Duaji, tapi di sisi lain ada yang seperti Said Didu. Poin saya, kembali ke tadi, mereka ini bukan satu grup. Mereka adalah orang-orang yang mungkin dinilai tim Prabowo sebagai tokoh-tokoh yang bisa dan perlu diajak bicara. Untuk apa? Menurut dugaan saya, untuk mendamaikan Indonesia. Presiden ini adalah tipe pemimpin yang sekarang berusaha merangkul sebanyak-banyaknya pihak. Bukan untuk jadi pendukung dia, tapi untuk tidak saling berkelahi. Saya rasa Presiden sudah sangat sadar akan kekuatan kekuasaannya. Dia punya partai yang kuat, punya partner seperti Jokowi yang juga dicintai rakyat, dan dia punya sumber daya ekonomi yang berlimpah. Koalisi partai yang mendukungnya pun sudah menduduki mayoritas kursi parlemen. Jadi yang dia berusaha lakukan adalah merangkul. Sebelum ini dia sudah melakukannya pada orang-orang atau kelompok-kelompok yang sebelumnya sempat menyakiti dia. Ada banyak contoh, tapi buat saya yang paling menarik adalah bagaimana dia merangkul Megawati. Megawati itu adalah mantan calon presiden pada 2009. Ketika itu Prabowo adalah calon wakil presiden Megawati. Mega dan Prabowo sudah bersepakat bahwa kalau mereka kalah pada 2009, mereka akan maju lagi pada 2014 tapi dengan posisi terbalik. Prabowo yang jadi calon presiden sementara Mega jadi cawapres. Nyatanya Mega mengkhianati janji itu. Pada 2014 Mega mengajukan Jokowi sebagai capres yang berhadapan dengan Prabowo. Pada 2019 Prabowo maju lagi dan berhadapan lagi dengan Jokowi yang didukung Megawati dan kalah lagi. Tapi Prabowo tidak mendendam. Sekarang dia berulang kali sudah berusaha mendekati Megawati. Prabowo bahkan membebaskan Hasto setelah Sekjen PDIP itu terbukti melakukan suap pada KPU. Itu adalah sebuah upaya merangkul yang luar biasa. Jadi kalau kini Prabowo menerima para tokoh masyarakat yang disebut oposisi, itu bukanlah tanpa presiden. Saya rasa yang terutama mengubah Prabowo dari gayanya di masa lalu adalah keputusan Jokowi untuk merangkul Prabowo masuk ke pemerintahan dan duduk di kursi terhormat Menteri Pertahanan. Itu sangat dia apresiasi dan berusaha dia jalankan juga saat ini. Maka sekarang inilah yang kembali berusaha dilakukan Prabowo. Dia berusaha mengajak sebanyak pihak untuk bekerja sama. Dia tahu tantangan yang sedang dihadapi luar biasa berat. Salah satu pekerjaan terbesarnya adalah membasmi korupsi. Untuk itu memang diperlukan kerjasama semua pihak yang selama ini dikenal kritis. Jadi kembali, jangan bermimpi Prabowo dan Jokowi pecah ya. Mereka itu bestie. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.